Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam dan salam warahmatullahi sejahtera untuk kita wabarakatuh. semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa Ibu Dr. Dian Handayani, MSI, selaku Koordinator Program Studi Statistika. Yang terhormat Bapak Dr. Nateh Weksi Budi Aji, MSc, selaku narasumber kita pada hari ini, dan seluruh peserta kuliah tamu hari ini yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nilam Novitasari, dan hari ini saya akan menemani jalannya acara kuliah tamu teori respon item yang diselenggarakan oleh Program Studi S1 Statistika Universitas Negeri Jakarta. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu Item Response Model from a Distance Perspective. Acara kita hari ini juga merupakan bagian dari kegiatan pendukung mata kuliah teori respon item yang sedang dipelajari oleh teman-teman mahasiswa di semester 6 ini ya. Jadi ini kesempatan bagus banget buat kita untuk memperdalam materi yang udah dipelajari di kelas. Acara ini nanti akan berlangsung selama kurang lebih 120 menit dan akan terbagi menjadi 2 sesi. Yang pertama, pemaparan materi oleh narasumber dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, terlebih dahulu mari kita simak sambutan dari Koordinator Program Studi Statistika yang akan memberikan pengantar sekaligus membuka acara kita secara resmi. Kepada Ibu Dr. Dian Handayani, MSI, kami persilahkan untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih Bu Nilam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Nateh Weksi Budi Aji. Pak Weksi, halo, sudah bergabung ya? Halo, Assalamualaikum Bu Assalamualaikum. Dian. Ya, baik, terima Ya, kasih. ya Terima sudah kasih Pak Weksi sudah ya hadir. sama-sama ini belum cuma belum bisa buka ini ya saya. Ini berubah tadi tampilan Zoom-nya ya. Berubah gimana ya Pak? Saya nyari tombol-tombolnya untuk unmute, unmute, kemudian buka video jadi hilang ya. Oh gitu. Ntar. Bentar. Ya, nggak apa-apa Bu, Ya lanjutin. baik ya. Oke. Terima kasih Pak Aji sudah hadir pada siang hari ini. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen Prodi Statistika UNJ yang mungkin juga sudah bergabung dan juga Bapak Ibu dosen di rumpun matematika di Fakultas MIPA UNJ eh, dan juga mungkin Bapak Ibu dosen lain yang sudah hadir yang mungkin tidak sempat saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Dan tentunya yang saya banggakan juga para mahasiswa khususnya Prodi Statistika UNJ ini angkatan 2022 ya yang eh, mengikuti mata kuliah dari respon item 2 ya pada semester ini dan juga mungkin ada beberapa mahasiswa dari prodi lainnya juga yang sudah bergabung. Terima kasih atas kehadirannya. Ya Kak, memang untuk acara kuliah tamu ini awalnya dimulai ketika Pak Aji menjadi narsum ya pada webinar yang diselenggarakan oleh Forstat Wilayah 4 gitu ya. Saat itu saya membaca CV Pak Aji, ternyata tesis beliau gitu ya saat beliau mengambil saat beliau studi S2 di Leiden ya Leiden Belanda ternyata topiknya tentang teori respon item. Wah, ini cocok nih gitu ya dengan mata kuliah teori respon item yang saat ini sedang juga berjalan gitu ya di Prodi Statistika UNJ. Ya, meskipun pada pekan ini adalah pekan yang terakhir perkuliahan, ya, pekan depan insya Allah kita sudah UAS, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangatnya ya. Alhamdulillah Pak Aji bersedia gitu ya, memang awalnya maunya pekan lalu gitu ya. Eh, ya, jadi sedikit Pak Aji.
untuk mata kuliah teori respon item ini memang mata kuliah wajib ya kalau di Prodi Statistika UNJ gitu. Ini sebagai kekhasan juga ya dari prodi kami mungkin ya. Jadi ini semester ini semester genap mata kuliahnya itu kami beri nama teori respon item 2 gitu ya. Sementara di semester ganjil yang lalu itu teori respon item 1. Ya, jadi kalau di teori respon item 1 itu kami konsen menganalisis pemodelan respon item untuk tipe item respon yang dikotomus gitu ya. Kemudian ya sekilas juga kami ada mereview tentang teori klasiknya gitu ya atau classical test theory. Sementara di item respon 2 ini kami konsen ke polytomos item respon ya kemudian juga ke multidimensional item respon dan juga tentang diff gitu ya dan apa equating gitu, dan serta explanatory item respon teori ya. Ya, harapan kami Pak Aji ya dapat sharing bagaimana sewaktu Pak Aji studi S2 di Leiden gitu ya, bagaimana penelitiannya di sana tentang item respon tersebut gitu ya, mengapa gitu tertarik juga terhadap topik tersebut gitu ya. Ya memang kalau kita lihat apa ya item respon teori ini memang aplikasinya banyak digunakan di bidang education dan juga apa, psikologi ya yang berkaitan dengan behavior mungkin ya, tapi juga di bidang kesehatan juga sudah ya banyak diterapkan item respon teori bahkan eh, akhir-akhir ini ya beberapa tahun belakangan ini penilaian dari UTBK juga sudah menggunakan konsep item respon teori. Ya, jadi kita rasa ini teori respon teori ini sangat penting gitu ya ke depannya. Ya, baik mungkin itu saja sedikit pengantar dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Pak Aji dan juga teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah webinar kuliah tamu kita ya pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Nilam. Silakan Bu Nilam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dian atas sambutannya sekaligus pembukaan resmi kegiatan kita hari ini. Oke, selanjutnya mari kita beralih ke sesi utama kegiatan kita hari ini yaitu pemaparan materi item response model from a distant perspective. Nah, tapi sebelumnya saya mau kenalin dulu nih narasumber kita hari ini yaitu Bapak Dr. Nateh Weksi Budi Aji MSc. Selamat datang Pak Weksi. Ya, salam kenal Bu Nilam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Kita di Cilegon Serang hujan terus, jadi agak dingin juga ini siang. Iya, Ini Pak Weksi kemarin panggilannya bisa Pak Weksi, bisa Pak Aji ya Pak? bisa, bisa Bu Iya, Nilam. saya Bebas. panggil Pak Weksi aja ya tadi Budian kan Ya, manggilnya Pak Aji. iya, Budi yang manggil saya Budi cuma satu orang dulu guru bahasa Indonesia saya. Pak Budi. Iya, Ya Pak hmm, Weksi. Sebelum kita lanjut, ini saya mau memperkenalkan Pak Weksi lebih lanjut ya. Ini silakan silakan Bu. Mbak Jessi tolong CV-nya Mbak Jessi. Oke, ini ada CV dari Pak Weksi. Pak Weksi ini saat ini merupakan dosen aktif di program studi statistika di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ya Pak. Ya Pak betul Weksi Bu itu Nilam ya. sebelumnya menempuh pendidikan S1-nya di Institut Pertanian Bogor, kemudian melanjutkan studi S2-nya itu di Leiden University di Netherlands, kemudian melanjutkan studi S3-nya di Universitas Verboden Kulturwien di Austria. Nah, tesis Pak Weksi ini nih yang tentang teori respon item ya Pak. Oh, S2-nya ini tesisnya tentang teori respon item. Nah, Pak Weksi ini dia ini luar biasa ya. Biasanya kan di situ kan Mas Mbak bisa lihat itu ada paket software di Clan Air. Biasa kan kita pakai softwarenya kita yang pakai package-nya ya. Nah ini Pak Weksi dia yang bikin package yang di R. Jadi kita bisa pakai tuh package yang Pak Weksi bikin ya. Itu ada package yang KMate dan DDP.
Selain itu, Pak Weksi juga merupakan reviewer, ya reviewer jurnal internasional Trindex, Scopus, Q2 dan Q4. Selain itu juga Pak Weksi juga merupakan reviewer jurnal nasional juga, itu ada di Sinta 3. Kemudian penelitian terakhir atau penelitian terbaru dari Pak Weksi ini ada yang comparing best subset and lasso regression. Kemudian ada applied machine learning di BScan, ada tentang clustering, dan itu masih banyak lagi ya penelitian dari Pak Weksi ini. Nah, itu bisa dilihat masih banyak itu penelitian dari Pak Weksi. Oke, mungkin cukup ya untuk pengenalan narasumber kita hari ini. Kita juga udah nggak sabar untuk menyimak penjelasan dari Pak Weksi. Tapi sebelumnya, sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal teknis untuk kegiatan kita hari ini. Yang pertama, nanti Pak Weksi akan menyampaikan materi selama kurang lebih 90 menit. Dan setelah pemaparan materi dari Pak Weksi, peserta diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau melalui fitur raise hand. Kemudian, seluruh partisipan diharapkan untuk menggunakan nama asli. Dan selama acara berlangsung, mohon untuk seluruh peserta menonaktifkan mikrofonnya dan menyalakan kamera apabila memungkinkan. Ya, ya, tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut Pak Weksi. Kepada Pak Weksi, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Ibu Nilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Bu Dian, Bu Nilan, Bapak Ibu di UNJ dan mahasiswa UNJ ini ada tadi saya lihat juga ada sebagian dari Untirta ya. Ini saya share ya. Bentar Pak, Oke, saya jadiin co-host dulu Pak. iya. Oke, baik sebelum kita lanjutkan 1 jam 30 menit saya nggak tahu itu waktu yang cepat atau lama gitu ya. Tapi nanti kalau terlalu banyak rumus-rumus kita skip aja gitu ya. Yang penting kita diskusi. Tapi betul kata Bu Kaprodi Budian bahwa saya diminta apa untuk mengisi ini karena lihat tesis saya. Jadi sebenarnya ini udah berapa tahun ya Bu? Udah 13 tahun ya saya mengerjakan ini setelah S3 sama sudah S3 saya lulus itu saya lebih fokus ke clustering sama statistika komputasi. Jadi yang ini ya inget-inget tapi tidak banyak gitu. Jadi nanti bisa jadi kalau saya nggak saya lupa Bu Dian atau Bu Nilam bisa bisa ini ya terutama yang terkait apa namanya beberapa hal yang eh, bahkan saya pun juga belum pernah baca karena tesis saya ini sebenarnya waktu S1 sama S2 saya belum pernah mendapatkan item respon model. Jadi cerita backgroundnya ya. Jadi waktu ada dosen, salah satu dosen psikologi kemudian memberikan kuliah ke kita, terus dia ada project gitu ya. Nah ini saya datang ke ruangannya itu sekitar bulan Januari dan saya harus target bulan Agustus lulus gitu. Saya bertanya, mungkin nggak 6 bulan itu proyek yang dia utarakan di kelas bisa saya kerjakan 6 bulan lulus gitu ya. Karena dulu saya dapat beasiswa dari Dikti ya. Jadi kalau lebih dari 2 tahun S2 nanti kita harus biaya sendiri dan beliau bilang oke bisa ya. Udah ini saya kerjakan, saya belajar dari nol terkait item respon model. Jadi nanti kita sharing bagaimana apa yang saya ketahui dan saya alami gitu ya untuk eh, modeling di item respon model. Itu saja saya kira sebagai pembukaan nanti kita bisa lanjut. Oke, baik. Eh, ini saya bisa nggak bisa next ya. Mungkin saya ulang kali ya share-nya. Saya klik next belum bisa itu tadi. Hmm, oh ini bisa Bapak. Ini nggak bisa di next ya. Oh ya, oke bisa. Jadi nanti apa yang kita bahas yaitu terkait unipolar, bipolar, kemudian perbandingan antara unipolar versus bipolar, kemudian kita shift dari unipolar ke bipolar, RAS model sama 2PL, RSM sama multidimensional. Nanti kalau nggak cukup waktu nanti apa namanya materinya bisa di-share ke Bapak Ibu atau teman-teman semua yang tertarik. Kalau full full apa tesis saya juga ada kalau diinginkan gitu ya.
Oke, baik. Jadi selama ini atau mungkin lebih seringnya ya, kita bekerja dengan unipolar unipolar model, yaitu kita mengukur eh, trait atau sifat atau mungkin keterampilan gitu ya, kalau di kemampuan matematika misalkan itu dari yang tidak able atau tidak mampu sampai yang tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa eh, unipolar ini mengukur eh, dari low ke high atau dari kecil ke tinggi gitu ya. Dan ini hanya dalam satu direksi. Jadi kalau kita perhatikan grafik di kanan ini, kalau ada yang dia di posisi -3 sama -2, berarti -2 dia kemampuannya lebih tinggi daripada -3 gitu ya. Nah, seperti itu. Itu unipolar. Kemudian contohnya mungkin yang sering kita gunakan, misalkan kita pengen apa namanya, melihat kemampuan matematis siswa gitu, bagaimana dia kemampuan matematika dalam aljabar misalkan. Jadi di sini kita mengukur eh, kemampuannya di kalau kita visualisasikan di grafik, dia ada di posisi berapa. Nol itu biasanya di rataan dari apa namanya, respon yang kita ambil semua gitu ya. Jadi sebenarnya kan kalau kemampuan tidak ada negatif ya, tapi karena kita ratakan, kemudian ada di sisi kanan, berarti secara rataan dia melebihi dari eh, secara rataan dari teman-teman yang lain. Nah, ini karakteristik dari unipolar. Nah, kita lihat perbedaannya dengan bipolar. Saya kurang tahu kalau di UNJ Budiannya, saya kira bipolar ini jarang dibahas ya, saya kayaknya ya. Jadi eh, perbedaan dengan unipolar, di sini kita punya bipolar ini grafiknya ini seperti kalau kita bayangkan sebaran normal gitu ya, jadi bell curve gitu. Jadi kayak lonceng, di mana di sini ada dua kutub, kutub yang kiri dan kutub kanan, serta yang tengah itu yang netral. Ya, biasanya dipakai untuk sikap sama personality, untuk mengukur sikap sama personality gitu ya, atau apa sikap terhadap eh, politik gitu ya, misalkan dia ekstrim kanan atau ekstrim kiri atau nasionalis, ya bisa seperti itu. Nah, itu bisa menggunakan bipolar. Jadi di sini mirip bell curve ya, atau kurva lonceng. Ini tadi sudah dicontohkan kalau misalkan kita mau lihat dia introvert atau extrovert gitu, itu bisa bentuknya seperti ini. Atau ideologi tadi sudah disebut liberal, konservatif, ini bipolar ya. Lalu apa perbedaannya antara unipolar dan bipolar? Jadi untuk bipolar itu kita menggunakan peluang eh, kalau melihat dari kurvanya itu monotonically increasing. Jadi yang kiri sama yang kanan, ke kanan semakin ke kanan itu semakin peluang menjawab benarnya semakin tinggi. Nah, itu unipolar seperti itu. Sehingga kita punya kenal model Rush model ya, yang satu parameter logistik atau dua parameter atau tiga parameter. Nah, itu eh, semakin ke kanan, semakin tinggi peluang seseorang untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Itu kita sebut sebagai dominance model. Kemudian kalau bipolar, bipolar kita menggunakan proximity atau menggunakan jarak ya, atau kedekatan. Nanti kita lihat posisi posisi orang itu terhadap eh, item yang dia jawab itu ada di mana. Nah, yang biasanya ini basisnya adalah distance ya, atau jarak, itu berarti bisa Euclidean, bisa banyak jarak kira-kira gitu ya. Kalau kita mengukur jarak, misalkan di clustering itu juga menggunakan jarak, banyak sekali jarak yang bisa digunakan. Kemudian, nah ini contoh sebentar ini tadi sini ya. Nah, ini yang proximity model. Biasanya itu dipakai yang pada model generalized graded unfolding models. Saya kurang tahu apakah Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa juga sering menggunakan ini. Jadi di sini ada unfolding, jadi terbuka unfolding. Beda dengan yang RAS model itu yang
semakin ke kanan itu semakin tinggi, tapi kalau unfolding nanti eh, apa endorsementnya itu tergantung posisi dia terhadap item gitu. Jadi ada kalau bipolar itu ada kutub kanan, ada kutub kiri. Sehingga ini disebut sebagai proximity model. Nah, ini salah satu contoh proximity model dan ini di model Generalized Graded Unfolding Model atau GGUM. Itu di R juga ada, kalau tertarik bisa menyelami ini. Cuma ya itu sepertinya masih terbatas gitu. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman tertarik di bagian ini nanti bisa digali lebih banyak saya kira. Nah, ini kalau kita bandingkan secara empiris, secara praktek gitu ya. Jadi di sini ada kemampuan siswa dalam menjawab matematika misalkan. Semakin eh, tinggi tadi posisinya atau letaknya kemampuan itu di kanan, berarti dia semakin tinggi peluangnya menjawab pertanyaan dengan benar. Berbeda dengan bipolar. Jadi seseorang itu bisa eh, sangat setuju, apalagi ini kita lagi suasana perang antara Israel sama Iran gitu ya. Misalkan kita ngomongin nuklir, apakah dia pro terhadap nuklir atau anti terhadap nuklir gitu. Nah, ini nanti berbeda dengan unipolar, visualisasinya atau bentuk kurvanya ICC-nya itu tidak monotonic increasing tapi dalam bentuk kurva lonceng gitu ya. Nah, kemudian di sini eh, sudah disebut tadi ya bahwa eh, salah satu contohnya I can solve quadratic equation. Jadi semakin ke kanan dia eh, semakin able. Tapi kalau bipolar, I prefer a moderate amount of social interaction. Jadi dia posisinya itu bukan ke kanan berarti dia semakin eh, moderate gitu ya, bukan. Tapi posisi dialah yang akan menentukan seseorang itu berada di moderate. Nah, kalau ini interaksi berarti dia introvert, extrovert atau moderate gitu ya. Nah, posisi dia itu akan menentukan apakah dia moderate ataukah eh, introvert atau ekstrovert, bukan semakin ke kanan eh, semakin moderate atau semakin introvert, karena nanti akan berbeda saat kita menyusun item-itemnya ya. Nah, sekarang kita ubah nih. Jadi dulu waktu saya ditawari itu ikut project ini, karena bipolar itu dasarnya distant atau proximity, kemudian RAS model itu dasarnya itu adalah dominance model ya. Tadi dominance model artinya eh, posisi semakin ke kanan maka peluang dia menjawab pertanyaan dengan benar semakin tinggi gitu ya. Itu dominance model. Nah, kita pengen melihat unipolar ini bagaimana kalau kita deketi dengan bipolar dengan distant juga gitu ya. Nah, kalau untuk eh, unipolar yang biasanya berdasarkan ini ya total score atau sum score. Nah, kalau bipolar itu dia eh, dasarnya kita gunakan ideal point model. Makanya tadi ada GGUM ya, unfolding model. Itu adalah ideal point. Sehingga kita mencoba nanti unipolar itu kita dekati dengan ideal point. Jadi di dalam eh, ideal point nanti setiap person atau setiap orang itu punya posisi dan setiap kategori pertanyaan ya di dalam pertanyaan itu juga mempunyai posisi. Kalau dia seseorang dekat dengan item tertentu berarti dia endorse ke item tersebut gitu ya. Itu dalam ideal point model. Jadi kita melihat posisi antara eh, orang dengan kategori. Nah, kalau unipolar tadi dasarnya adalah regresi logistik ya. Mungkin Bapak Ibu teman-teman sudah biasa dengan RAS model dengan 2PL, kemudian apa namanya? Kalau ideal point model itu dasarnya distance. Ini nanti kita menggunakan square distance. Nah, kalau di RAS model kita tilik sebentar. Model itu sebenarnya kita bisa membuat parameter dengan
beberapa cara, nggak harus seperti ini gitu ya. Tapi intinya di sini bahwa ada eh, apa itu di sisi kanan persamaan ada tetapi itu tetapi ini adalah ability parameter yang biasanya nanti random ya. Kemudian beta I itu item location difficulty parameter ya. Jadi item location yang itu kita notasikan dengan atau kita masukkan sebagai fix kalau tetapi itu random effect, kalau beta itu fixed effect. Yang itu akan kita gunakan untuk menghitung peluang seseorang memberikan respon dengan benar. Gitu. Jadi kita pakai PPI. Itu untuk ras modal. Ini kita parameterisasi ras modal seperti ini. Nanti bisa berbeda. Misalkan di atasnya pakai angka 1 juga boleh gitu ya. Karena tadi Bu Dian sudah cerita bahwa semester sebelumnya itu sudah belajar ras ya dan 2PL, makanya ini mungkin tidak terlalu mungkin tidak terlalu detail bahwa di sini memang kalau kita ngomongin ras modal itu diskriminasi parameternya equal. Jadi memang benar-benar berdasarkan person ability gitu ya. Person ability give similar effect. Yang cuma berbeda itu adalah respon performanya. Jadi bisa kita lihat nanti kalau di situ ada apa namanya person, kalau dia di titik tertentu saat kita plotkan di ICC mana dia peluang menjawab item yang mana yang memiliki peluang lebih tinggi, nah itu bisa kita lihat karena semuanya pada slope yang sama. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa tetapi bahwa person ability parameter itu random ya, random effect dan itu kita ambil dari distribusi tertentu. Biasanya kita pakai distribusi normal untuk tetapi. Kemudian untuk estimasi, estimasi ada beberapa macam estimasi ya. Nanti di slide ini saya masukkan literaturnya Johnson 2007. Sebenarnya ada tiga cara untuk mengestimasi. Berbeda dengan regresi linear sederhana ya yang bisa langsung kita dapatkan dengan rumus tertentu. Tapi ini menggunakan numerical integration karena memang kita menggunakan marginal likelihood. Ada dua lagi yang lain yaitu joint likelihood sama satu lagi conditional likelihood. Nah, itu nanti masing-masing berbeda. Kalau yang joint likelihood agak susah atau mungkin susah untuk didekati ya. Tapi kita gunakan marginal likelihood, jadi kita integrated out ada beberapa parameter yang kita keluarkan. Gitu. Sehingga likelihood itu kita estimasi with respect to beta sama omega. Dan kita harus tetapkan di sini bahwa distribusinya kita gunakan min 0 dan variansnya sigma kuadrat. Sehingga likelihood untuk kita estimasi koefisiennya ada di paling bawah ini notasinya. Nah, tadi udah disebut, jadi kita nggak punya closed form sehingga kita gunakan numerical integration ya. Kemudian nanti kita akan dapatkan beta 1, kemudian kita dapatkan Hessian metric itu untuk standar error. Nah, kalau di SAS ya, SAS itu berbeda dengan apa? R, kalau SAS itu kita harus menggunakan long format. Kalau semester kemarin yang ini pakai SAS atau pakai R ya, Bu Dian, Bu Nilam? Pakai R, Pak. Nah, pakai R ya. Nah, ini sedikit Ya. berbeda nih. Jadi memang kalau kita pakai apa itu R itu biasanya paketnya LTM ya, LTM. Nah, LTM itu yang bikin paket juga itu dosen saya dulu waktu di Leiden, salah satu dosen komputasi statistik itu Dimitris namanya ya. Nah, itu kita bisa langsung ya. Tapi kalau di SAS ini sedikit berbeda. Kita harus bikin beberapa parameter, kemudian ada model yang tadi kita sebutkan random ya. Tetanya itu adalah random, sehingga baru nanti bisa kita run untuk mendapatkan seluruh estimasi koefisien-koefisien yang kita perlukan. Jadi kalau di sini ini namanya long format. Kalau SAS itu butuh long format. Nanti akan ada contoh data, itu data yang
sangat terkenal biasanya itu Low Admission Test ya, LSAT itu terdiri atas 1000 orang yang ikut ujian dan itemnya itu ada 5 gitu ya. Jadi satu orang nanti menjawab item satu, item 2, item 3, item 4, item 5 gitu ya. Kalau dia bukan long format, maka kita akan punya 1000 baris dan 5 kolom gitu ya. Itu bukan long format tuh. Tapi kalau kita bikin long format, itu setiap orang untuk item satu di sini ada indikatornya ya. Dia item satu ini untuk item 2 gitu. Jadi setiap orang akan punya 5 baris karena ada 5 item. Kemudian responnya di sini nanti kita bikin responnya 0, 1. 0 itu berarti person 1 untuk item satu dia salah. Ini orang kedua untuk item 2 dia benar gitu ya. Begitu seterusnya. Sehingga untuk long format itu datanya menjadi 5.000 baris. 5.000 baris dan 6 kolom karena ada item satu, item 2, item 3, item 4, item 5 dan responnya. Nah, itu perbedaannya di situ. Saat kita menggunakan eh, apa itu SAS. Sebentar ini saya mau hapus. Oke, itu kalau kita gunakan SAS. Nah, kalau pakai LTM, nih ya, kalau pakai LTM kita bisa langsung misalkan untuk data LSAT ini kita langsung bisa gunakan dengan cukup 2 baris. Ini akan muncul langsung hasilnya gitu ya. Dan nanti akan sama kalau kita bandingkan. Kemudian ada lagi karena tadi konsepnya ada fixed effect dan random effect, sebenarnya ini sama dengan mixed model. Saya kira Bapak Ibu eh, sudah tahu mixed model, kemudian teman-teman mahasiswa bisa jadi ada yang sudah dapat, ada yang belum ya. Kalau mixed model itu kita bisa gunakan library-nya atau paketnya LME4 nih ya, LME4. Nah, itu sama untuk LME4 dengan apa sintak atau dengan kode seperti ini akan menghasilkan RAS model gitu ya. Tapi sekarang kita sedikit bumbui dengan mix modelnya karena di situ ada theta P, ada beta I gitu. Itu paket kedua. Paket ketiga ini paket ketiga ini baru saya lihat mungkin 2 pekan yang lalu nih Budian, karena Budian minta ini, saya cobalah lihat-lihat bisa nggak sekarang kalau kita bikin RAS model itu customize. Karena kalau customize itu sesuatu yang customize itu biasanya kita lebih fleksibel tapi butuh effort yang lebih ya, butuh usaha yang lebih. Nah, ada satu library TMB itu eh, kita bikin kode dalam C ya, dalam C kemudian diimport ke R, kemudian kita jalankan. Karena waktu saya S2 itu kenapa saya pakai SAS? Karena modelnya nggak bisa kita custom gitu, salah satu alasannya. Di LTM nggak bisa, di LMEVO ini juga sebatas ini. Kalau kita ubah ke IPC nanti, Ideal Point Classification atau Ideal Point Model itu kita sedikit susah. Nah, ini paket ini ada di 2015. Saya waktu itu S2 lulus 2012, jadi nggak ketemu nih sama paket ini. Jadi saya beberapa pekan lalu setelah ngobrol sama Budian, saya coba cari-cari, oh ternyata bisa ini. Di sisi kanan inilah salah satu kode C, kalau kita run gitu ya, kita kalau RStudio kan bisa C++ ya kita save ya. Kemudian kita compile, kemudian kita masukkan ke apa lingkungan R, itu sama nanti hasilnya. Sama persis antara LTM, antara LMIFO dan TMB. Tapi berbedanya dengan TMB itu kita bisa customize semua parameter yang kita mau. Dan ini sebenarnya yang cocok kalau seandainya waktu itu saya menggunakan R di tesis saya gitu. Nah, tadi kita ngomongin RAS. Bagaimana dengan eh, RAS model nanti kita akan dekati dengan ideal point model. Di ideal point model, seperti tadi sudah disebutkan bahwa saat kita membuat
ideal point model ada namanya person position sama item position. Nah, itu yang penting itu. Jadi ada item position dan person position. Secara umum eh, equation apa itu persamaan yang paling atas itu persamaan umum. Kemudian kalau saya punya ruang M, kalau ras model biasanya di unidimensional ya, itu berarti M-nya 1. Kalau M-nya 1 ini eh, lebih simpel, tapi kalau M-nya 2 berarti ada dua dimensi gitu. Di sini kita punya koordinat posisi person sama koordinat posisi respon. Nah, itu di dalam ideal point model seperti itu. Nah, di sini person ability-nya itu menjadi latens, ya, sama kayak di rest model. Kemudian kategori posisinya kombinasi linear juga sama. Kemudian person position juga sama, ini random effect. Kemudian kategori position juga fixed effects. Nah, pas banget sama yang tadi didefinisikan di RAS model ya. Cuma kalau ini nanti kita pakai LTM atau GLMER nggak bisa. Sehingga kalau di satu dimensi ini kita panjangkan apa namanya modelnya. Di sini kita punya model yang paling atas ya. Model yang paling atas ini model umum. Nanti karena ras model itu cuma dikotomus, ini kita cuma sampai sini saja, gitu. Jadi cuma sampai kategori 0 dan 1. Kalau dia jawab salah 0, kalau jawab benar 1, begitu ya. Nah, untuk eh, estimasi, estimasinya sama dengan ras model, kita gunakan marginal likelihood. Jadi bukan kondisional, kondisional bisa dicoba nanti eh, untuk estimasinya. Sama persis estimasinya. Di sini kita ada indikator function. Jadi kalau indikator function itu berarti dia responnya 1 sama 0. Kalau dia 1 berarti dia eh, orang itu memberikan respon C pada item I gitu ya kalau eh, indikator variabel. Jadi kita melihat ada 1 sama 0 saja. Nah, di sini kita membandingkan antara RAS model, ini yang model yang atas ya. RAS model tadi yang sudah kita lihat, tadi yang saya sebut ulang juga kita bikin parameter ulang dengan dibagi E, theta P, min, beta I, itu jadinya seperti ini. Kemudian IPC model itu kalau dikotomus cuma ada 2. Karena cuma ada 2, ide 0 sama 1. Nah, tugas kita itu bagaimana caranya ini sama ini itu ekuivalen gitu ya atau equal, yaitu dengan cara kita meristrik atau memberikan kendala pada respon kategori 0 sama 1 itu jaraknya 1. Nah, itu sehingga nanti hasil akhirnya akan ini. Kalau ada yang berminat di penurunan rumus, ada di slide paling ujung karena biasanya pada nggak tertarik nih. Jadi nanti bisa dilihat apa namanya eh, ternyata hasil akhir dari ideal point model untuk RAS itu yang paling bawah ini. Dan kalau kita perhatikan nanti ya, eh, ini saya nggak bisa clear drawing. Ini sama ini kan mirip ya, equal pada posisi ini dia. Jadi bedanya di sini dan bedanya di sini karena memang keduanya itu equal gitu. Sehingga nanti kita akan dapatkan equality-nya atau persamaan yang mirip ya. Jadi theta P tadi yang person apa random di RAS model itu sama dengan 2 kali theta P. Theta P itu person random tapi di IPC model. Kalau theta P itu random di RAS model. Jadi 2 kalinya. Kemudian beta I juga sama kita lihat 2 kalinya di mana gamma I itu adalah
ada hanya ini dia midpoint. Jadi memang dia 2 kali dari midpointnya gitu. Jadi inilah hasil akhir yang kita peroleh saat kita apa namanya membandingkan antara IPC atau ideal point model untuk RAS dan RAS original gitu. Jadi sangat jelas sekali di situ perbandingannya 2 kalinya gitu ya. Nah, kalau di IPC model RAS itu kalau kita bikin SAS ya ini sedikit panjang nih ya. Makanya tadi kalau kita menggunakan apa LTM, paket LTM saya kira tidak bisa mengakomodir. Jadi kita pakai SAS karena kita bisa customize. Tapi saya coba tadi pakai TMP bisa, ini sama hasilnya. Sekali lagi saya baru nyoba ya, jadi nanti jangan ada pertanyaan TMP itu seperti apa karena baru 2 pekan, 3 pekan yang lalu gitu begitu kemudian minta ngobrolin ini gitu. Kemudian ini bagian kiri ini untuk yang LSAT ya, data LSAT, EPC modal sama RAS modal seperti tadi secara empiris ya 2 kalinya. Memang secara empiris. Kalau tadi kan secara apa namanya teoritis bahwa itu sama 2 kali. Nah ini kode untuk TMB ini sudah saya coba dan run karena sekarang saya udah nggak ada SAS. Kalau dulu ada SAS mungkin UNJ saya nggak tahu ada boleh SAS apa nggak. Kalau IB memang selalu dapat SAS ya kemudian ya. Tapi kalau di sini saya di saya di Untirta kita nggak bisa itu karena terlalu mahal. Jadi kita pakai R yang gratisan gitu. Sehingga ini udah saya coba juga dan itu bisa hasilnya sama. Nah, kalau kita lihat ICC-nya ya, ICC-nya ini eh, tampilannya jadi berbeda karena ras yang tadi kita sebutkan di awal, dia dominance model, jadi semakin ke kanan berarti seseorang itu dia semakin able ya, semakin mampu untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, kalau yang di IPC ras itu yang paling kanan, yang ini ya, ini sekarang eh, bukan beta yang saya punya, tapi saya punya midpoint. Jadi saya punya midpoint dan setiap item punya eh, seolah-olah punya 2 kurva ya. Jadi dibentuknya gini eh, sama gini. Nah gitu itulah midpoint yang di sini. Dan midpointnya itu adalah setengahnya dari beta. Karena memang tadi kalau kita kalikan 2 sama dengan beta gitu ya hasil dari eh, penurunan rumus. Itu kira-kira untuk eh, RAS model. Nah, bagaimana dengan untuk 2PL? 2PL juga sama. Nanti kalau saya teruskan juga nanti semakin lama semakin mirip sebenarnya. Memang kelihatan jadi semakin mirip bahwa itu bisa kita dekati dengan eh, square distance. Jadi 2PL itu sama mirip dengan tadi. Nah, ini bedanya karena kalau di 2PL itu item discrimination-nya kan ini ya. Jadi kita bedakan ini yang membuat ini 2PL sama RAS model itu berbeda. Di sini ada item discrimination yang berbeda sehingga saat di IPC saya tidak menggunakan jaraknya 1, tapi kita loskan sehingga jaraknya itu di persamaan ini. Sehingga nanti kalau kita eh, turunkan lagi, kalau ini tidak saya lampirkan di slide, tapi ini ada di tesis saya di apa dokumennya. Nanti ini akan sama dengan yang ini, sama dengan yang atas, gitu. Nah, hubungannya mirip banget sama yang tadi, cuma bedanya sekarang ada alpha I dan lambda I. Jadi eh, item discrimination-nya sama. Kalau di RAS namanya item discrimination, kalau di IPC model itu namanya distance gitu. Artinya the larger the distance, the more discriminatory power. Jadi semakin jaraknya semakin besar, maka dia semakin bisa mendiskriminasi. Kemampuan diskriminasinya semakin tinggi. Sama kayak diskriminasi di 2PL ya, berarti kalau
Kalau kita fixkan satu, kita kasih fix satu, kemudian begitu kita lepaskan, nggak kita kontrol yang di atas satu, itu berarti itu yang diskriminasinya lebih baik daripada yang kurang dari satu. Ini output dari SAS secara empiris eh, sama ya. Ini kalau gini-gini, karena memang kalau ini kan bedanya eh, nol angka di belakang koma ya, karena memang itu metode pakai numerical integration, jadi ada rounding dan ada pendekatan yang mungkin di run ulang-ulang juga akan berbeda sedikit gitu ya. Nah itu sama antara IPC model dengan RAS model. Sorry, dengan 2PL model kalau bagian ini. Kalau kita gambarkan ICC-nya, itu sama dengan RAS, itu kita punya dua setiap item ya. Kalau di RAS itu sekarang slope-nya itu tidak sejajar, ini slope-nya nggak sejajar ya, ada yang steep, ada yang datar, ada lebih yang lebih ini dari satu. Kalau dari nilai kan cuma ada satu ya, yang lebih landai, lebih banyak yang lebih landai daripada yang curam. Nah, kalau yang di ICC di IPC itu sama dengan di satu PL tadi, sama dengan di RAS model, kita punya dua. Jadi ada dua kayak gini ya, dua visualisasi untuk eh, gambar ICC-nya. Terus ada midpoint yang itu bergeser. Midpointnya di sini menjadi setengahnya dari beta yang sudah kita dapatkan di 2PL model. Nah, itu yang RAS model sama 2PL. Kita ke rating scale model atau RSM. Kalau RSM ini berarti lebih dari dua ya, berarti semester ini ya, Bu Dian, Bu Nilam ya, untuk apa materi kuliah di UNJ. Ini di sini eh, kalau rating scale model kita akan punya tau J. Tau J itu threshold parameter gitu. Dan ini order. Order itu satu 2 3 berarti eh, dia nggak bisa dibalik asal urutannya tetap ya, karena dia order. Satu 2 3 berarti tiga paling tinggi, tiga lebih tinggi daripada dua, dua lebih tinggi daripada satu gitu ya. Nah, threshold parameter ini kalau untuk eh, model yang dibangun di sini itu kita asumsikan sama. Jadi item satu nanti kalau pilihannya ada tiga, ya item dua juga ada tiga. Kalau nanti item satu tiga, item dua empat, item tiga lima gitu ya. Nah itu lebih kompleks lagi, tapi kita asumsikan sama untuk mempermudah ya. Kemudian responnya karena dia rating scale model, nanti number of responnya jadi ada satu 2 3 itu jumlahnya C+1 karena kita mulai dari nol ya. Jadi kalau beberapa algoritma itu angka pertama ada yang dari satu, ada yang dari nol, karena ini dari nol gitu. Jadi jumlah kategorinya ada C+1 gitu. Kemudian restriksi juga dibutuhkan atau batasan juga dibutuhkan saat kita membahas rating scale model, yaitu tau J itu sumnya harus sama dengan nol. Jadi thresholdnya itu kalau kita jumlahkan harus sama dengan nol. Ini salah satu cara mengconstrain. Mungkin ada beberapa cara yang lain bisa yang dipakai. Ini secara natural gitu ya. Jadi bahwa kalau kita bikin constraint, kita sumnya sama dengan nol. Nah, kalau di dominance model, yang tadi kita teruskan ya, ini masih dominan model ini kalau ada tiga eh, kategori ini, eh, seseorang akan menjawab item satu pada kategori nol. Nah, ini peluangnya ini. Pakai yang paling atas. Seseorang menjawab item satu dengan jawaban
kategori satu, nah peluangnya gitu ya. Ada 0, 1, 2. Itu masing-masing punya peluang untuk kategori 0, 1, 2. Nah, kalau kita sebentar. Kita konversi ke ideal point model. Ideal point model tadi kita sudah restriksi di 2PL itu lambdanya itu sama dengan 1. Ini juga sama, ini jarak antara kategori 0 sama 1 itu kita kasih batasan sama dengan lambda. Sehingga jarak antara kategori 0 dengan 2 itu 2 lambda. Sehingga kalau kita turunkan nanti hasilnya ini. Ini juga nggak ada di lampiran di slide ini, adanya cuma lampiran yang ras model ya. Nah, hubungannya sekali lagi sama sebelumnya ya, cuma sekarang ada beberapa tambahan yaitu thresholdnya. Thresholdnya di sini, eh, thresholdnya di sini kita bisa sebutkan bahwa thresholdnya itu sama dengan eh, quadratic distance atau jarak kuadrat. Kalau di IPC model ya. Jadi dia kuadratik jarak dari threshold di RSM. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, yang kiri itu yang RSM, yang kanan itu IPC ya, model. Gambarnya sama, cuma beda di bagian parameter ya. Ini sama ini dia shrinkage, jadi versi shrinkage-nya. Dan Bapak Ibu sama teman-teman mahasiswa harus pahami ya bahwa ini berbeda dalam hal eh, yang satu dominance model, yang satu proximity. Karena yang satu berdasarkan jarak, yang satu tadi eh, dasarnya monotonically increasing model. Jadi berbeda gitu. Tapi hasilnya eh, sama. Nah, kemudian kita lanjut kalau itu RSM. Nah, multidimensional nih. Multidimensional itu ada dua sebenarnya, ada dua kategori ya. Yang pertama itu between model, yang satu lagi within model. Nah, biasanya kita juga bahasnya yang between model karena ini lebih lebih simple ya. Kalau kalau between model, kalau between model, jadi karena ini multidimensi, berarti kita ngomongin ada dimensi satu, ada dimensi dua. Jadi misalkan ini dimensi kita mengukur kemampuan matematika, misalkan di sini Chris ya. Halo, Bu Nila, Iya, Bu. Pak Ajinya ini ya nge-freeze nih. Iya, Bu. Oh ya baik, mungkin tunggu sebentar ya. sempat keluar tadi ya. Ya. Iya Pak. Sebentar. Baik. Di sini mendung aja ini jadi saya share screen. Takutnya kalau mati lampu ya internet langsung mati ya. Oke, jadi saya share lagi. Jadi di sini ada sudah terlihat ya, Bapak Ibu teman-teman. Oke, jadi eh, di sini within model itu kita bisa melihat satu item ini, satu item itu berasal dari dua dimensi yang berbeda. Jadi
Saya nggak tahu nih. Nanti kadang Bapak Ibu dosen kadang kalau membuat soal saya juga pernah ngalamin gitu ya. Saya pernah coba bikin soal pakai bahasa Inggris. Misalkan soal bahasa Inggris, soal uji hipotesis, begitu mahasiswa nggak menjawab, dia karena nggak bisa bahasa Inggrisnya, apa nggak bisa uji hipotesisnya. Nah itu salah satu contoh multidimensi itu. Nah itu within model, itu within model masih masih bisa dianalisis. Tapi sepertinya juga saya sendiri juga jarang apa namanya, atau belum pernah sih menggunakan ini karena di sini pun yang apa itu yang kita turunkan itu yang between model gitu ya. Jadi kalau di multidimensional RAS ini rumus umumnya ini tadi sebenarnya sangat mudah kalau kita bandingkan dengan RAS model di awal. Sekarang kita cukup menambahkan Z eh, Z aksen ya. Z Z aksen itu kolom vektor. Kolom vektor yang isinya 0 sama 1 gitu. Jadi di sini bisa disebutkan kalau eh, kalau within item, kalau within item, jadi yang 0 itu lebih dari 1. Tapi kalau between, dia ada 0 sama 1. Ada 0 sama 1 doang. Gitu. Kalau satu dua-duanya berarti dia within item. Dan dia kontribusinya sama antara dimensi. Tadi misalkan dimensi bahasa Inggris sama dimensi uji hipotesis, dia sama kalau sama-sama 1 gitu. Kalau 1 sama 2 itu nanti kontribusinya sudah berbeda. Gitu ya. Nah itu untuk eh, apa namanya kita bikin formulanya ya untuk memformulasikan di multidimensional. Ini ada di buku apa tuh ya? RIS kalau nggak salah saya lupa. Kemudian between item kalau kita perluas tadi ya. Eh, jadi di sini Z1 Z1 Z11 sama Y12 salah satunya adalah 0. Karena salah satu 0 makanya itu unidimensional ya. Tapi kalau Z11 atau Z12 itu ada nilainya, maka dia akan multidimensi. Dan theta di sini, theta masih tetap ability parameter. Nah, kalau within tadi ini saya pilih satu-satu sebagai contoh. Artinya kontribusi dimensi 1 sama dimensi 2 itu sama gitu. Kalau dia berbeda ya nanti berbeda gitu ya. Kalau saya tambah lebih kompleks lagi di sini yang bawah ini untuk yang multidimensi ada diskriminasinya, ada parameter untuk diskriminasi. Terus, nah, lalu gimana untuk IPC modelnya? IPC modelnya tadi kita eh, sudah bicarakan untuk di satu dimensi. Kalau di dua dimensi kita tinggal tambah di indeksnya di theta PM dan gamma CIM. Jadi kita sekarang tambahkan 2. Nah, kalau between item itu ini gitu ya, eh, parameter apa namanya diturunkan nanti akan ketemu seperti ini. Sehingga relasinya sama sekali lagi sama yang tadi. Cuma sekarang ada tambahan kalau multidimensi yaitu ada kovariannya, kovarian antara theta P eh, sama dengan kovarian gamma P. Kalau yang gamma itu di IPC, kalau yang theta itu di dominan model ya. Dan itu 4 kalinya. Itu relasi yang kita dapatkan. Jadi secara ringkas untuk apa yang sudah kita presentasikan tadi bahwa yang unipolar itu termasuk kelas dominan model, jadi monotonically increasing itu ada RAS model, ada 2PL, ada RSM, ada multidimensional RAS gitu ya. Nah, semakin ke kanan seseorang itu maka kalau di ICC ya, maka peluang untuk menjawab pertanyaan dengan benar semakin tinggi. Berbeda dengan bipolar yang proximity, kita dasarnya jarak. Jadi eh, setiap posisi orang atau person itu akan dilihat jaraknya terhadap posisi kategorinya. Sehingga di sini unipolar yang bisa dianggap sebagai dominance model itu bisa kita lihat dari juga dari proximity atau dari jarak. Sehingga
selesailah kita beberapa model. Sebenarnya waktu itu kalau boleh cerita nih Bu Nilam, Bu Dian, itu saya dikasih banyak untuk menurunkan rumus. Tapi karena 6 bulan saya udah saya selesai. Saya mau pulang ke Indonesia udah selesai karena biasanya udah habis sampai Agustus. Saya mulai bulan Februari sampai Maret waktu itu ya, gitu. Nah, ini referensi untuk Bapak Ibu teman-teman yang apa namanya, kalau ingin membaca, ini yang nomor 2 ini pembimbing saya waktu S2. Kalau yang nomor 1 ini dia memang banyak kontribusinya di ideal point. Terus yang ketiga tadi ini terkait bagaimana kita mengestimasi menggunakan marginal atau mau pakai yang kondisional. Ada satu lagi sebenarnya, kalau suka dengan bias itu juga bisa gitu ya. Estimasinya kita dengan bias, kalau nggak salah dengan Markov. Oke, terima kasih. Ini, nah nanti bisa dilihat sendiri. Oke, terima kasih Bu Nila, Bu Dian. Ya, Oke, terima kasih Pak Weksi atas pemaparannya. Tadi udah dijelasin Pak Weksi ya beberapa model apa respon item. Tadi kan ada model rush, ada 1 PL, rush itu termasuk 1 PL ya. Ada model 2 PL, yang rating scale model, juga multidimensional rush model tadi, multidimensional. Terus ada yang pakai IPC tadi ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini jika peserta ada yang ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaan melalui kolom chat atau dengan mengangkat tangan menggunakan fitur raise hand. Nanti kita akan pilih beberapa pertanyaan untuk dijawab langsung oleh Pak Weksi. Ya, silahkan. Apa ada yang mau bertanya? Pak Weksi, saya mau nanya dulu kan rating scale model itu kan biasanya kan untuk data yang polytomos, tapi kalau nggak salah untuk yang skala Likert ya biasanya ya Pak. iya. Iya, Pak. Cuman itu, Pak, kalau misalkan, kan kalau pakai skala Likert misalkan kita ada lima kategori, misalkan sangat tidak setuju, netral, eh, netral, setuju, dan sangat setuju. Misalkan kan tapi kebanyakan ya, Pak, orang itu nggak mau milih yang sangat tidak setuju dan sangat setuju. Biasanya kebanyakan yang milih ke netral, netral. Jadi kayak pada milih netral, netral, netral di tengah-tengah. Itu bakal mempengaruhi modelnya nggak, Pak, kalau pakai rating scale? eh Kalau sepengetahuan saya, Bu Nilam ya, saya belum meneliti nih ya sebenarnya, tapi saya pernah bikin artikel literatur sebenarnya terkait berapa sih jumlah jumlah apa namanya, apa itu kategori ya, jumlah kategori di setiap item itu. Jadi apakah genap, apakah ganjil, itu pertanyaan pertama itu, genap atau ganjil, karena kalau ganjil tentu saja ada netral gitu ya. Tapi kalau genap nggak ada. Jadi sudah pasti tuh dia nanti akan setuju atau tidak setuju kalau genap. Atau ganjil. Ganjil ada netralnya. Apakah 3 atau apakah 5, apakah 7. Jadi dari literatur yang saya baca itu eh, semakin banyak kategori, maka tentu saja responden akan semakin jemu ya, akan semakin jemu tuh, karena bayangan saja kalau suruh ngerating dari 1 sampai 10 dibandingkan 1 sama 2, itu lebih mudah 1 sama 2 gitu, apalagi kalau item pertanyaannya banyak, sehingga dari sisi apa, eh, reliability-nya itu justru eh, masuk yang moderate saja, misalkan 4 5 itu lebih bagus ya. Eh, dari sisi reliability. Tapi kalau dari diskriminasi semakin banyak responnya itu semakin bagus. Kalau dari sisi diskriminasi. Sehingga kalau kita bicara model, eh, saya kira dengan responnya 3 atau 5 akan berpengaruh karena di situ kalau kita tambahkan di situ diskriminasinya kan bisa jadi berbeda gitu. Begitu Bu Nilam kira-kira ya. Saya belum pernah ke situ ya, tapi saya hanya melihat literatur dulu. Ya, terima Gitu kasih, Bu Pak. Nilam. Terima kasih, Pak. Teman-teman mahasiswa ada yang mau ditanyakan nggak? Atau Bapak Ibu dosen? Ya mungkin saya ini Pak Aji
menarik ya Pak Haji tadi istilah apa bipolar, bipolar gitu ya. Terus terang materi yang dibahas di IRT kami ini tidak pakai istilah itu ya, nggak ada unipolar, bipolar gitu Bu, Pak. Jadi yang dari buku pustaka yang eh, kami gunakan gitu ya Pak ya, kami gunakannya ini The Ayala gitu Pak Haji, dan ada Bulut Okan gitu. Nah memang waktu di teori respon item 1 ya eh, parameter ya, parameter dalam IRT itu memang kan ada dua tipe gitu kan ya Pak ya. Parameter yang terkait ke item dan parameter yang terkait ke responden gitu ya. Atau biasa kita sebut tadi ability gitu kalau memang tesnya kognitif. Nah, di eh, buku pustaka yang kami gunakan itu yang di Ayala itu, jadi untuk eh, scale dari eh, responden gitu ya, ability responden maupun item, karakteristik item tadi gitu ya, yang difficulty maupun yang discrimination, ini diasumsikan itu memiliki nilainya itu dari min tak hingga sampai tak hingga gitu Pak. Kami itu di buku itu seperti itu gitu ya. Tapi umumnya sih dari min 2 sampai 2 atau dari min 3 sampai 3. Jadi dia bilang itu eh, normal like gitu ya. Skalanya itu normal like seperti seperti normal, seperti walaupun itu sebenarnya unitless gitu tanpa satuan gitu ya. Tapi di situ tuh dia menggunakannya itu Pak. Jadi untuk theta itu range-nya ya dari min 3 sampai 3 gitu. Terus untuk yang difficulty juga seperti itu gitu ya. Nah, eh kalau yang seperti itu apakah bisa disebut bipolar ya? Tapi enggak juga sih di konsepnya itu yang di kami itu memang yang tadi ya Pak monotonic increasing gitu yang kurva ECC-nya semakin tinggi eh, theta gitu ya semakin tinggi pula peluangnya untuk menjawab dengan benar gitu suatu item. Nah, eh, saya belum ya belum ya baru tahu gitu kan dari yang Pak Aji ceritakan ini tentang yang unipolar, bipolar gitu. Apakah Pak Aji itu waktu S2 membandingkan gitu ya Pak ya, membandingkan eh, model yang dengan menggunakan tadi prinsipnya yang IRM ya, item response model dengan yang prinsipnya IPC gitu ya, ideal point apa classification seperti itu gitu. Terus eh, itu bagaimana ya Pak hasilnya gitu? Karena jujur saya juga masih ya baru tahu juga gitu kalau yang tadi Pak karena dari buku yang itu yang The Ayal itu juga sebenarnya menggunakan konsep jarak juga gitu. Jadi semakin jauh jarak antara location theta dengan location si difficulty item itu ya semakin eh, peluang kita apa membedakannya itu juga makin makin besar gitu kan. eh itu Pak yang saya mau tanya gitu ya sebenarnya eh, di mana sih itu kapan gitu kita pakai yang konsep yang IPC ini gitu ya dan waktu penelitiannya Pak Aji waktu S2 itu eh, Bapak menggunakan atau menerapkannya itu seperti apa gitu datanya gitu ya. Nah, terus mungkin sedikit menambahkan tadi ya konsep yang skala Likert. Memang sebaiknya kalau apa dalam pembuatan instrumen gitu ya yang menggunakan skala Likert itu memang ada pusaka ya sebaiknya kita tidak menggunakan poinnya ganjil gitu ya Pak ya. Sebaiknya kita menggunakan yang genap gitu karena kalau ada ganjil itu si responden cenderung memilihnya di tengah-tengah gitu dan itu akan menyulitkan dalam kita menganalisis gitu ya. Apakah nanti ini masuknya ke kelompok yang rendah atau kelompok yang tinggi. Dan itu kan untuk yang skala Likert itu memang awalnya sih kan 1 sampai 5 seperti itu ya. Itu kita sebut dengan ordinal. Nah, tapi ada juga pustaka yang menunjukkan katanya kalau semakin banyak gitu ya poinnya gitu, poin kategorinya hingga minimal 15 gitu ya. Di situ kita sudah bisa mengatakan itu secara aproksimasi
dia itu interval gitu ya. Eh, dari yang tadi itu kalau misalnya sampai eh, kita buat Likert-nya atau misalnya buat skalanya itu misalnya sampai 15 atau sampai 20 itu sudah bisa secara aproksimasi dikatakan dia itu interval. Sehingga nanti metode-metodenya itu ya dalam analisisnya kita bisa menggunakan metode yang mensyaratkannya interval gitu ya. Dan tadi menarik gitu ya eh, Pak Aji gitu. Tadi kan menggunakan eh, pendugaan parameternya dengan menggunakan marginal maximum likelihood gitu ya. Memang waktu di IRT ini yang kami gitu ya membahas ini metode pendugaan parameternya. Waktu itu kami hanya memperkenalkan gitu ya tentang joint maximum likelihood dan conditional maximum likelihood. Itu pun juga yang untuk yang conditional memang agak agak kompleks ya. Dia di given gitu Pak. Jadi misalnya untuk pendugaan parameter item gitu ya, di awal itu parameter untuk tetanya kita berikan gitu ya, given. Nah, kalau yang tadi join maximum likelihood itu kan secara simultan ya kita untuk menduga parameternya itu secara simultan didapatkan. Nah memang tadi kalau yang untuk marginal likelihood itu jadinya kan konsepnya ke mixed model gitu ya karena tadi tetanya kan diasumsikan random effect dan dia punya sebaran gitu ya. Nah kita eh, pertama waktu teori respon item satu gitu ya waktu kita bahas tentang item responnya dikotomus. Nah, memang untuk parameter tetanya itu kita asumsikan fix gitu ya, tidak mengikuti suatu sebaran tertentu gitu, Pak. Dan nanti itu larinya saat kita udah bicara tentang explanatory item respon gitu ya. Nah, itu kita mengasumsikan di situ theta itu random gitu ya, mengikuti suatu sebaran tertentu. Dan memang itu lebih kompleks gitu ya, memerlukan pemahaman tentang JLMM. Ya, memang untuk explanatory IRT ini konsepnya JLMM. Gitu Pak Aji, mungkin sementara itu dulu saya ingin lebih penjelasan lebih detail lagi gitu ya tadi tentang yang keterkaitan antara ini Pak yang konsep unipolar bipolar dengan yang IRT ini Pak, IRT respon modelnya ini. Baik, Bu Dian. Hmm. Jadi sebenarnya ini mirip pertanyaan saya waktu sidang ini, Bu. Coba IRT. Jadi ada Jadi Heeh. di waktu saya itu nggak ada sidang, nggak ada sidang Heeh. tertutup ya. Kan saya S2 langsung suruh presentasi, langsung Heeh. nanti ada banyak audiens, ada beberapa profesor yang datang gitu. Mereka Heeh. datang karena menarik ada kata distance itu, ada kata jarak gitu ya. Jadi pertanyaan pertama itu kenapa jarak gitu? Ya karena Heeh. memang biasanya kalau kita lihat ras model 2PL itu kan ya regresi logistik yang Heeh. eh, ya Bapak Ibu teman-teman mahasiswa sudah estimasi dengan cara gitu gitu ya. Tapi di sini kita coba dekati dengan eh, jarak. Jarak itu di sini dalam hal ini yang saya tadi turunkan itu square Euclidean. Jadi jarak kuadrat tuh. Jadi Euclidean kan dalam akar gitu ya. Nah ini tidak dalam akar gitu. Apa manfaatnya? Karena jarak itu kan lebih simpel gitu ya. Jarak itu ya kalau Euclidean yang kita lihat pandang mata lah kalau Euclidean gitu. Kemudian kalau di apa namanya kalau di mungkin kalau kita membuat matriks jarak itu kan banyak banget tuh pilihan jarak gitu ya. Ada jarak Manhattan segala macam bisa jadi mungkin bisa dikembangkan gitu ya. Nanti bisa dikembangkan ke sana. Artinya apa sebenarnya eh, kita pengen melihat itu eh, model-model IRT itu dari eh, jaraknya. Jadi jarak antara benar-benar jarak ya, Bu Dian. Kalau tadi Ibu Dian menjelaskan yang kalau di ICC yang kanan dia berarti ability-nya lebih bagus daripada yang di kiri. Kalau jaraknya kecil ya memang ini kan dalam dalam konteks latent rate-nya ya. Jadi apa latent kemampuan latentnya gitu. Tapi ini kita dari awal memang sudah memasukkan jarak square Euclidean gitu. Sehingga kita pengen tahu sama nggak sih kalau saya menggunakan eh, square Euclidean sama konsep ras model yang selama ini kita pakai, dan ternyata sama gitu. Karena apa? Karena kalau kita konsepnya itu yang tadi yang proximity, yang
unfolding. Jadi kalau unfolding itu ini juga kayaknya ini sendiri ya apa namanya tema sendiri gitu ya. Karena waktu itu saya S2 itu dikasih ruangan, dikasih meja, kemudian nanti kalau kita makan siang itu bareng-bareng satu jurusan gitu ya di kantin bareng-bareng ngobrol, ada beberapa orang memang di unfolding gitu, di apa di topik unfolding. Jadi eh, bahkan saya juga baru tahu waktu itu kalau ada unfolding apaan sih itu. Nah, itu jadi yang bipolar tadi itu unfolding. Jadi kita deketi ART yang sudah ada eh, dari modal yang biasa dipakai di unfolding yaitu ideal point. Bisa apa enggak? Sama apa enggak gitu. Itu pertanyaan penelitiannya waktu itu. Jadi tadi udah saya sebutkan sebenarnya banyak gitu ya. Saya disuruh banyak banget gitu. Saya bilang begitu bulan Agustus saya bilang ini sudah segini nih sudah cukup nggak? Ya udah, ya udah, udah selesai gitu. Kemudian mungkin itu. Jadi kita tidak artinya sehingga kita tidak tidak mana yang harus saya pakai nggak ada itu gitu karena di sini kita pengen melihat perspektif lain bahwa ART yang selama ini kita pelajari itu bisa loh didekati dengan apa namanya dengan konsep yang lain yang itu hasilnya sama. Begitu sebenarnya ke arah situ Budi. Baik. Ya, ya, jadi bisa dimainin jarak-jaraknya itu ya Pak ya. Betul. Coba ya, memang kalau di IRT konsepnya cuma lihat tadi di pangkatnya itu cuma selisih theta sama delta gitu aja ya. Oke Nah, ya. ya, baik. Jadi sehingga kalau saya dulu karena belum belum ke komputasi komputasi statistiknya belum belum intens, begitu saya pakai SAS ya udah saya pakai SAS saja karena saya pengen cepet lulus waktu itu. Karena sebenarnya saya tawarin pakai R gitu. Wah R nanti kamu lama gitu karena waktu itu yang tersedia baru LTM ya paket LTM sama yang mix model itu gitu. Tapi kalau untuk yang customize seperti tadi yang saya sebutin yang kita bisa customize itu belum ada. Seingat saya waktu itu sehingga kalau customize kan kita bisa bikin apa aja ya sehingga nanti kita bisa lihat kesetaraannya karena memang memang itu yang jadi target penelitiannya waktu itu gitu. Dan kalau di Belanda itu beberapa universitas sudah spesifik ya itu eh, misalkan kalau psikometrik itu biasanya ke mana? Ke Groningen tuh apa kiblatnya. Kalau yang pertanian kan ke Wageningen. Kemudian Hmm, kalau ekonomi ke Maastricht seperti itu. Dan ini hmm. kebetulan yang dosen saya pembimbing itu memang dari mana Groningen waktu itu sehingga saya approach ke dia 6 bulan lulus saya ikut kalau nggak menjamin 6 bulan saya nggak mau gitu. Begitu kemudian kira-kira. Jadi kalau pertanyaan praktisnya kenapa didekati dari distant ya kita pengen lihat itu memang real distant kita lihat itu. Gitu kira-kira. Baik. Terima kasih Pak. Keren ya, ngerjain tesisnya cuma 6 bulan. Mantap nih Pak. Tapi sebelumnya ada course-nya Pak. Nggak ada Bu, justru itu Ah, nggak ada course-nya. Saya datang terus ditawarin itu, saya belajar baca buku semuanya, termasuk saya pernah pernah dapat bukunya rasnya sendiri ya yang PDF ah, itu yang sudah hmm, lama itu. Yang multidimensional, multidimensional kan tadi ada between item sama between item. hmm, Itu mereka juga baru ngeh nih. Oh ada kayak hmm. gitu ya, itu di buku mana ya? Saya tunjukin bukunya nih, bukunya saya bilang gitu. Nah, Karena memang sebenarnya kadang kita ketemu yang multidimension yang within itu tadi ya. Salah satu contohnya itu kita ngasih soal statistika tentang uji hipotesis, kita mengukur uji hipotesis tapi dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Prancis udah susah itu. Banyak dimensi yang harusnya diukur di situ gitu. Begitu. ya, ya kebetulan beberapa pekan lalu juga kami membahas topik itu ya Pak di kelas gitu, multidimensional IRT. Ya memang tadi yang Bapak tampilkan itu juga itu ada ya di pustaka yang kami gunakan gitu ya. Jadi memang secara garis besar model-model MIRT itu eh, dapat dibagi menjadi dua kategori gitu kalau kita lihat dari struktur datanya gitu ya. Tadi memang yang paling simple itu kalau yang between
item gitu ya. Jadi kenapa sih kita harus pakai model-model MIRT gitu kan? Karena memang di instrumen kita itu sebenarnya mengukur beberapa karakteristik laten atau latent traits gitu ya, yang tadi juga kan sudah digambarkan kalau item 1 sampai 5 misalnya mengukur karakteristik laten yang pertama, terus yang sisanya karakteristik laten yang satunya lagi gitu ya. Eh, itu seolah-olah jadi kita tuh menganalisis uni IRT gitu ya secara Hmm. jadi beberapa gitu kita modelkan uni IRT gitu, ada kalau ada dua ya Hmm. berarti ada dua model IRT, seolah-olah kan seperti itu gitu ya Pak ya. Iya, betul. Tapi kalau yang tadi within item itu memang lebih kompleks itu ya, di mana satu item itu bisa tidak hanya mengukur spesifik satu karakteristik laten saja gitu ya, tapi dia bisa mengukur karakteristik laten yang lainnya gitu kan ya. Eh, dan memang itu eh, ya jarang gitu kayaknya, kalau apalagi kalau dibilang psikologi ya, dari pemodelannya juga memang lebih kompleks itu ya. Dan juga kan ada istilah ini Pak, di apa di MIRT itu model-model itu ada model MIRT bisa dikategorikan juga berdasarkan eh, apa ya, kompensatorinya gitu ya, bisa menutupi atau tidak. Jadi kompensatori model dan ada non kompensatori model gitu kan ya Pak ya. Hmm. Intinya eh, kalau kompensatori itu dari variabel-variabel laten yang kita amati itu apakah bisa saling menutupi gitu. Jadi kalau misalnya nih sebenarnya kita tadi yang Pak Aji katakan gitu ya, kita mengukur gitu ya, kita punya soal nih gitu ya, soal katakanlah soal studi kasus gitu ya. Sebenarnya studi kasus kita itu di dalam itu membutuhkan kemampuan verbal gitu ya, verbal ability, dan juga membutuhkan kemampuan numerik misalnya atau arithmetic ability gitu. Nah, kalau misalnya eh, seseorang itu sebenarnya eh, kemampuan aritmetiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi banget gitu ya. Tapi dia itu tadi yang misalnya dia paham bahasa Inggrisnya itu tadi yang Bapak bilang gitu ya, verbal ability-nya dia tinggi. Jadi walaupun di satu sisi karakteristik laten dia itu rendah gitu, tapi karakteristik laten yang satunya dia itu tinggi itu bisa menutupi sehingga tidak menutup kemungkinan dia bisa apa peluang menjawab benar pada item itu relatif tinggi juga gitu. Nah, itu kan model-model MIRT yang dikatakan tadi kompensatori, tapi ada juga yang sifatnya non kompensatori gitu, tidak bisa saling menutupi gitu. Jadi untuk menjawab dengan benar suatu soal itu membutuhkan kedua 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 kemampuan tersebut harus sama-sama tinggi gitu. Nah, itu yang kami kemarin juga itu ya bahas juga gitu ya Pak ya, tentang MIRT ini gitu Pak. Nah, eh, mungkin Pak Aji bisa ini nggak ada apa mungkin informasi kalau yang UTBK gitu ya. UTBK ini kan menggunakan penilaiannya konsepnya dengan IRT ya Pak ya. Biasanya kayaknya Hmm. kalau yang gitu-gitu pakai Hmm. model tertentu kali Bu ya. Nah, kalau Hmm. yang UTBK itu saya juga kurang tahu itu Bu. Kalau untuk Hmm. UTBK ya. Hmm. Kalau yang Ibu sebutkan tadi untuk yang model multidimensional tadi ya, sebenarnya Hmm. di tesis saya itu juga ada visualisasinya tuh. Cuma saya nggak saya tampilkan karena memang kayak itu belum tepat waktu itu. Jadi Hmm. masih salah. Jadi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa kalau nanti skripsi masih ada yang salah ya jangan takut. Yang penting udah lulus kan. Iya. Saya juga baru sadarnya setelah lulus itu udah sampai Indonesia ditanya sama pembimbing saya. Dia mau terbitin tuh di jurnal ngambil beberapa bagian saya. Dia Hmm. minta gambarnya ini halaman ini. Kok kayak gini ya? Kayaknya nggak bener nih. Ya kayaknya nggak bener. Nah, iya. Iya, emang gambarnya lebih kompleks ya Pak, surface Ya, gitu ya. ya surface betul. Cuma kalau Iya. yang within item itu agak-agak ini ya. Tapi kalau between item ya seperti yang Budian bilang tadi, apa Hmm. namanya? Karena mirip itu ras model, misalkan kalau kita pakai ras yang kayak single-single tapi dijadikan satu ya itu kelihatan gitu. Tapi Hmm. kalau yang yang within itu agak agak ribet itu karena terus kita proyeksikan jadi nggak jadi dua dimensi, jadi satu dimensi lagi karena susah untuk melihatnya. Iya. Begitu sih, Bu. Iya. Kalau yang aplikasi seperti itu malah saya belum paham ya karena saya nggak tahu kalau di UNJ kan karena item respon
item respon ini jadi mata kuliah apa penciri ya. Kalau di kita kan enggak. Kalau di kita itu Hmm. nanti jadi peminatan. Jadi enggak semuanya ngambil ngambil ini begitu. Karena nanti kita ada beberapa peminatan. Terus satu lagi mungkin ya Budian yang menyambung apa namanya kerjasama kita gitu ya. Dulu itu waktu saya S2 ya teman-teman mahasiswa mungkin biar tahu juga. Saya kan di Leiden University gitu ya. Tapi kita bisa apa namanya ngambil mata kuliah di universitas lain itu tidak terlalu susah loh. Makanya begitu ada MBKM itu ya saya mm, ketawa aja. Saya mah di Nah, Belanda udah biasa kayak gitu waktu S2 itu. Saya di Leiden, saya waktu itu ngambil rancop misalkan karena Wageningen yang bagus, saya ke Wageningen. Jadi gitu. dan bahkan waktu itu tidak ada konversi. Di sana mata kuliahnya apa, tetap aja nanti di transkrip saya masuk mata kuliah itu gitu. Kemudian ada beberapa di Erasmus University Hmm. saya ambil gitu ya. Jadi ya otomatis saja gitu. Bahkan untuk registrasi kan kita harus registrasi tuh nanti biar nama Hmm. kita ada di presensi, ya masuk aja. Jadi kayak kayak single sign in gitu ya. Jadi itu nomornya bisa dipakai untuk ke semua universitas. Itu sebenarnya lebih bagus harusnya sistem itu yang diciptakan gitu. Nah nanti mungkin ya saya nggak tahu nih kemudian bisa nggak kita apa namanya mahasiswa nih yang pada pengen ke pantai tiap hari itu kita di Cilegon banyak tuh anyar mau 6 bulan di sini gitu ya. Atau teman-teman mahasiswa kami yang orang di Jakarta pengen nyobain kuliah di UNJ gitu ya, sebenarnya juga bisa gitu. Iya, iya, iya. Iya, ini kita sistemnya nggak kayak di luar sana bisa gampang ya. Ya, Jangan, jangan kan antar universitas, Pak. Ini antar prodi aja kadang, aduh, Kak. Lumayan ini ngurusnya ya kalau awal semester. Jadi ya emang teman-teman mahasiswa ini juga ada yang mengambil mata kuliah pilihan di eh, jurusan psikologi gitu kan. Berarti kan itu udah di luar prodi statistik. Nah ini agak lumayan juga nih pengurusannya gitu ya di UNJ. Apalagi lintas universitas. Tapi kemarin-kemarin ini kan ada program MBKM gitu ya. Ada salah satu mahasiswa kami yang mengikuti program tersebut, dia kuliah di Unhas gitu ya. Waktu itu kan programnya apa ya namanya ya? Eh, ya yang Merdeka, Merdeka Nusantara, Nusantara gitu ya, saya lupa. Dan itu eh, boleh milih di luar UNJ, tapi tidak boleh di Pulau Jawa gitu kan. Itu angkatan berapa ya dia itu? Angkatan 2021 ya, Vivi Kinda. Kebetulan orang tuanya itu lagi ada proyek gitu di eh, Sulawesi. Jadi ya dia mendaftar program itu ya lulus ya Alhamdulillah. Jadi selama 6 bulan mahasiswa kami itu mengikuti perkuliahan di Unhas gitu ya. Nah sekarang ini tidak tahu ya, ini kan program MBKM sekarang eh, diganti dengan berdampak gitu nanti seperti apa sistemnya gitu ya. Ya mudah-mudahan sih bisa gampang ya. Karena selama ini kan hanya konversi, konversi, konversi gitu aja gitu ya, yang apa iya, magang gitu konversi itu aja juga kayaknya agak gimana gitu. Mahasiswa magang pingin konversi ke mata kuliah, ya jadi itu agak relatif inilah di kita mungkin ya Pak. Kalau di luar sana kayaknya enak banget gitu ya cerita tadi betul. Pak Aji mau ngambil kuliah di universitas mana aja gampang gitu ya. Sign in. Iya, Iya. Dulu saya sebenarnya sempat di Groningen Pak Aji. iya, Iya, waktu apa saya program sandwich itu 6 bulan iya, di Groningen itu ya. Ya saya nggak rasa ya namanya walaupun ngerasa cuma sebentar di sana tapi memang kelihatan banget gitu ya iya, bedanya gitu ya dengan di sini gitu. betul Bu. Iya. Baik mungkin dari teman-temannya itu yang di chat Mbak Nilam. Ya, kemudian makasih Bu. Pak, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Jessie tadi, Jessie nanya katanya, kan tadi disebutkan bahwa dalam model Rush, marginal likelihood tidak memiliki bentuk tertutup dan perlu optimasi numerik. Nah, apakah ini berarti penggunaan software seperti R atau SAS sangat mempengaruhi hasil estimasi karena perbedaan metode optimasi? Silakan Pak Weksi. Ya, JIC ya. Kalau untuk estimasinya kan nanti dia pakai metodenya apa gitu ya. Kalau metodenya sama, nanti perbedaannya tidak terlalu jauh ya. Cuma sebenarnya eh, bukan bukan perbedaan hasil concernnya, tapi berapa runtime-nya tuh. Karena kalau biasanya kalau eh, SAS tuh ya, SAS itu dia memang pakai marginal likelihood tuh. Tapi kalau kita mau pakai
kondisional misalkan, ya tentu saja bisa jadi berbeda hasilnya. Kalau di R itu biasanya nanti kita bisa customize ya, kita mau join, mau marginal, mau kondisional, atau mau pakai bias, itu tentu saja akan berbeda. Tapi kalau sama-sama marginal likelihood, saya kira tidak akan terlalu jauh berbeda ya, karena ini eh, apa rounding numerik saja seperti tadi. Cuma runtime-nya itu yang penting, karena waktu saya tahun 2012 itu saya bilang ke pembimbing saya mau pakai R gimana, terus beliau bilang kamu mau lulus Agustus apa enggak? Kelamaan kalau pakai R dia bilang. Karena memang lama, karena dia punya mahasiswa juga di Belgia itu yang sedang apa namanya running hal yang mirip gitu, memang lama. Jadi salah satunya harus tadi kalau mau cepat di R itu ya kita pakai bahasa yang lebih rendah ya, pakai C atau C++ atau kita pakai parallel computing gitu. Dan waktu itu memang untuk paralel komputasi di Leiden belum belum memenuhi infrastruktur itu. Jadi makanya udah pakai SAS saja gitu. SAS saja waktu itu saya kadang meninggalkan apa komputer tidak mati 3 sampai 4 hari itu saya pulang begitu. Karena saya dikasih ruangan sama dikasih meja gitu ya setiap hari ke kampus, sehingga ya bisa 6 bulan Budian. Kalau anu nggak dikasih itu mungkin ya lama juga penelitian gitu. Jadi tiap hari saya ke kampus dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu. Nggak ada absen sih, cuma kalau nggak datang itu pasti dicari, jadi kelihatan nggak ngerjain. Tapi kalau kampus kan pasti ngerjain gitu ya. Begitu. Begitu, Jaisi, kira-kira bisa apa? Semoga terjawab, Jaisi. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Oke, makasih Pak. Pak, berarti kan sekarang udah ada kayak Python gitu Pak. Berarti bisa juga di coding di Python gitu untuk Bisa programming. Bu, tapi kan kalau R, Python sama Julia itu yang katanya apa lebih cepat gitu ya. Itu bagi saya kita naik apa namanya satu Avanza, dua Pajero, yang satu Fortuner gitulah ya. Ya masih-masih mobil gitu. Tapi begitu kalau kita pindah C++ atau C, atau bahkan kalau kita pokoknya kalau programming language yang bisa kita otak-atik memorinya itu biasanya lebih cepat itu. Terus bandingkan dengan naik kereta api ya jauh sekali Bun Ilham, yang tanpa hambatan gitu. Apalagi naik pesawat gitu ya, jauh gitu. Makanya eh, ya nggak jauh-jauh beda lah bagi saya. Kalau saya ditanya R atau Python mana yang lebih lebih senang dan lebih paham saja gitu. Tapi kalau mau ngomongin lebih cepat ya mau ke basicnya lah, ke C atau C++ gitu. Atau bahkan dulu zaman dulu ada Fortran, saya nggak tahu Bu Dian ngalamin nggak Fortran, Pascal gitu ya. Nah itu sama aja, itu udah lewat, bukan umur kita gitu. Pascal ngalamin, Pak. Iya, Kelihatan udah tuanya ya. iya, Aduh ya. gitu Bu Nilam. Oke Pak, makasih Pak. Ini ada pertanyaan juga dari Kansa Nadifa. Katanya itu bagaimana cara menentukan apakah suatu konstruk lebih tepat dimodelkan dengan menggunakan unipolar atau bipolar sebelum pemodelan dilakukan? Nah kalau tadi sebenarnya dari apa yang saya paparkan tadi itu menunjukkan bahwa kita mau pakai unipolar atau bipolar sama saja gitu ya. Sebenarnya ujungnya akan ke situ. Tapi seandainya eh, saya belum presentasi tadi, nanti seperti yang Budian tadi sebutkan, kalau kita Likert itu biasanya unipolar tuh. Tapi kalau Thurstone, kemudian unfolding, nah itu bipolar. Begitu kan, Sah. Tapi sebenarnya sama-sama gitu. Kita bisa ngelihat itu dari proximity, itu sama-sama bisa kita lihat dari eh, real jaraknya gitu loh. Gitu kan, Sah. Semoga menjawab ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Baik Pak, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Apakah teman-teman masih ada yang mau bertanya? Mungkin saya lagi Pak Haji, maaf. Kan Pak IRT ini juga apa kaitannya itu ke latent threads ya Pak ya. Pengukuran level-level latent threads gitu. Terus, nah kebetulan di Prodi Statistik UNJ juga ada mata kuliah SEM gitu ya Pak, Structural Equation Hmm. Modeling. Ini tuh antara SEM sama IRT gitu tuh kayak ya saling terkait lah gitu ya. Nah mungkin
Pak Haji bisa apa memberikan ya penguatan gitu, gimana sih sebenarnya di posisi IRT ini gitu dengan si Sam gitu. So, ada lagi kan, jadi sebelum ke IRT gitu ya, di buku itu tuh dia bahas dulu juga CFA-nya gitu kan. Nah, itu gimana Pak Haji? Ya, kalau SEM, Bu, Structural Equation Model ya. Mhm. Saya tidak mendalami ini sebenarnya ya. Cuma Mhm. memang karena saya jarang menggunakan ini, Mhm. eh, kalau dari komponennya ya, kalau saya lihat memang biasanya teman-teman ekonomi itu saya Mhm. ya kadang bertanya ke saya gitu, karena kita biasanya kalau dari statistik pokoknya kalau ada model-model terus tahu-tahu tanya ke kita gitu. Meskipun kita jarang jarang ini, tapi kalau melihat apa namanya definisi dari latent trade, kemudian ada apa namanya model yang bisa kita gunakan di situ, memang memang ada sedikit irisan gitu ya, sama tadi apa kita bisa menghubungkan antara unipolar sama bipolar. Tapi kalau di apa itu structural equation model itu beberapa software ya, misalkan Lisrel gitu ya, itu yang jadi kendala selama ini kalau misalkan ada yang bertanya ke saya menentukan list rel itu saya nggak punya list rel, adanya R, saya bilang R Mhm. coba juga muncul begitu berbeda bertanya lagi gitu ya, karena memang memang bisa jadi saat mengestimasi kalau dia menggunakan metode yang berbeda bisa jadi berbeda, tapi secara spesifik hubungannya seperti apa saya kurang kurang begitu mendalami, Bu Dian. Iya, iya. Begitu. Ya kan, mungkin gini ya, kali kan kalau di IRT ini kan nanti ujungnya juga kita bisa menentukan ya, mengukur misalnya si A ini apa kemampuan, katakanlah tadi kemampuan verbalnya berapa gitu ya. Kalau tadi misalnya dari -2 sampai 2 misalnya si A, kita bisa ya tadi pendugaannya itu yang tadi misalnya pakai marginal gitu ya Pak ya. Ya, Marginal likelihood gitu, atau ya bisa juga pakai Bayes yang tadi Bapak sebutkan gitu. Nah, itu kan mungkin kalau sudah dapet nilai-nilai itu gitu ya, itu mungkin bisa dipakai nanti ya kan sebagai skor apa ya, skor faktornya gitu, faktor latennya kan. Kalau di SEM itu kita kan mengukur keterkaitan antara variabel laten yang satu dengan yang lain gitu ya. Dari situ mungkin peranannya IRT dengan SEM itu ya saling mengisi gitu kan. Hasil dari yang nilai-nilai pengukuran dari IRT itu nanti bisa kita pakai saat kita menganalisis eh, ya tadi SEM itu gitu ya. Kayak ya kan SEM itu kayak regresi aja sih sebenarnya gitu ya. Melihat hubungan variabel yang satu dengan yang lain, tapi variabel-variabelnya itu laten gitu kan ya Pak. iya, laten sehingga perlu apa indikator-indikator. Indikator, iya. Mm-mm. Iya, iya. Kalau kita bandingin software kan kalau Lisral tuh dia enaknya ada diagram-diagram gitu. Diagramnya, iya. Jadi Kalau di R nggak ada ya. ya, begitu kita klik dia langsung mengestimasi, dia ngeran terus muncul angkanya. Nah itu yang Hmm. di R belum sampai situ gitu ya. Dan Iya. mungkin saya nggak tahu nih teman-teman mahasiswa begitu kenal tadi beberapa metode estimasi, ya sekarang harus bisa perhatikan bahwa beberapa software bisa menggunakan metode estimasi yang berbeda, termasuk SaaS gitu. Tadi kan seperti pertanyaan Hmm. JC, karena memang beda-beda gitu dia menggunakan metodenya. Karena kalau software yang berbayar kan mereka punya tim pengembang software ya. Nanti mana yang lebih mudah dan mana biasanya yang lebih banyak dituntut oleh perusahaan-perusahaan yang memakainya gitu ya. Karena software yang berbayar itu kan dia marketnya jarang sekali kita sebagai apa namanya target market target market utama itu biasanya ya perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan farmasi itu ya, karena dia punya omset yang besar gitu, kemudian butuh analisis nanti software apa yang digunakan gitu, sehingga pengembangnya itu yang juga backgroundnya statistika mengembangkan dengan metode estimasi bisa jadi berbeda antar software begitu. Iya. Di UNJ belum ada nih Pak SAS.
mahal memang. Oh, belum. Wah, Iya, Listra iya. juga nggak ada. Ya mungkin hack-hack gitu ya. Tapi kan itu Mm-mm. nggak resmi. Iya, betul, Bu. Saya kalau sama mahasiswa, ya belajar sendiri. Kalau itu mas saya nggak mau ngajarin itu, ya saya takut ya. Iya. Takut dosanya, dosa jariah. Karena dia di ini kan ya, di license gitu. Kalau dari YouTube aja ya bisa dilihat lah, banyak itu untuk Ya. sumber-sumber seperti itu gitu ya. Tapi kalau kita bisa konversi itu ke R, itu sebenarnya sangat mudah, karena banyak software-software yang akhirnya nanti akan ada dockingnya ke R. Kayak SAS juga sama. Jadi dia konversi antar bahasa Hmm. jadi semakin mudah gitu, karena orang tahu bahwa R itu gratis gitu, sehingga belajar di situ. Begitu nanti misalkan teman-teman ada yang bekerja di perusahaan besar terus pakai SAS, ya konversinya jadi gampang gitu, karena memang memang sebenarnya sama kalau kita menganalisis itu. Kalau kita sudah tahu kunci-kuncinya, ya bagaimana kita bikin parameter, bagaimana mana variabel, mana cases gitu. Hmm. Mudah. Ya. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya, Bu Nilam. Baik, Bu Dian, Pak Weksi. Jika sudah tidak ada yang mau bertanya, selanjutnya kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat ya sebagai apresiasi kepada Pak Weksi atas kontribusinya. Untuk itu saya mengundang Bu Dian selaku koordinator program studi statistika untuk menyerahkan sertifikat kepada Pak Weksi. Baik, terima kasih Bu Nilam. Sertifikatnya mungkin bisa ditampilkan. Apa ini? Sebentar, Bu. Ya, menarik sekali nih Pak Haji diskusinya. Ya Bu, mohon maaf nih, itu udah 13 tahun saya nggak pegang nih. Tapi salut itu tadi, nggak nyangka bisa ngerjainnya sampai 6 bulan gitu ya. Waduh, hebat. Iya. Baik, Pak Aji, ini sekali lagi kami atas nama Prodi Statistika UNJ gitu ya, mengucapkan banyak terima kasih kita atas kesediaan Pak Aji untuk mengisi kuliah tamu pada siang hari ini. Nah, ini sebagai bentuk apresiasi dari kami. Eh, ini hanya sertifikat ya Pak Aji ya. Iya, terima kasih banyak. Ya, mohon maaf ini ya mohon berkenan untuk menerima apresiasi dari kami ini Pak Haji. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Bu Dian atas Ya. sertifikatnya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya buka lagi tuh tim respon. Sebenarnya ini di sini ada Pak Agung nanti yang di apa namanya, mata kuliah item respon ini. Oh gitu ya. Ada juga ya di sana ya Pak ya. Ada tapi belum. Kita mahasiswa baru semester ini kan ya. Oh Baru masih baru. Nerima mahasiswa ini. tahun berapa ya Pak? Tahun 2023 Bu. Oh 2023 baru buka ya. Iya Iya, jadi iya iya. belum Iya. belum Belum. belum ada yang atas-atas, jadi kita masih Iya iya iya. basic-basic Oh. gitu ya. Jadi nanti ini Mm-mm. jadi, ya terima kasih Bu Dian atas kepercayaannya. Jadi saya belajar lagi sampai tadi saya ketemu paket TMB itu juga karena Bu Dian minta ini jadi buka dapat paket yang handy gitu ya, bisa customize C sama C++. Terima kasih Bu Dian. Ya sama-sama. Saya juga baru tahu Pak. Nanti coba dilihat nih mahasiswa ini paket TNB. Ya kami Iya. paling makainya yang package-nya MIRT gitu Pak. Dan itu ada yang package dari apa sih yang HEM itu ada kan library itu ya dari Nah, situ. Baik, iya, Bu. mungkin saya kembalikan lagi kepada Bu Nilam. Sekali lagi terima kasih. Ini juga ada Pak Agungnya ya, Pak Agung. Iya, betul Bu. Selamat sore Ibu, Assalamualaikum terima Pak kasih. Agung. Terima kasih sudah Ya, join. Waalaikumsalam. Terima Salam kasih Bu kenal. Dian, Bu Ya. Nilam, Pak Haji. Nah, Salam kenal juga Ya, teman-teman semua. mungkin nanti kita bisa kolaborasi lagi lebih lanjut ya, Pak Agung, Pak Aji. Siap Iya, Bu, betul Bu. Ya, siap. Di WJ juga penelitian belum ini lama kita sih, kurang, Bu. Di ya. penelitian kita kurang, Bu. Apanya Pak? Di penelitian kita kurang karena belum ada Oh, mahasiswa yang penelitian. Terus oh, yang di Bima itu yang eligible cuma Bu Faula sama saya. Kan oh. Mas Agung dan teman-teman yang lain kan masih muda-muda ya. Iya ya, Kita iya. sendiri yang ini. Nanti Jadi, boleh lah, Insya Allah iya, kita ini ya Pak ya. betul, iya. Kalau UNJ ini tahun 2017 eh, mulai. Oh iya, iya. Ya, ini berapa kelas Pak? Nerimanya mahasiswanya sekarang? Kalau yang tahun ini dijadiin 2 kelas apa 3 kelas, Mas Agung? Oh banyak ya. Tahun ini rencana total itu 80 Bu kuotanya. Jadi mungkin nanti kami bagi antara 2 sampai 3 kelas. Oh gitu, bisa sampai 3 kelas. Iya, Kalau kami ya sekelas 40 lah gitu.
Ya, 2 kelas. 140 ya, mungkin Iya, 2 juga di kami ya. iya, iya. Oh Iya, ya. Bu. Udah langsung Karena angkatan oh. sebelumnya baru 51 ya. Itu Angkatan jadi satu kelas sebelumnya ya, kan Pak? kita baru 51 jadi 2, Bu. Oh, jadi 2. Jadi Oh. 2, iya. Jadi angkatan pertama 1 kelas, kemarin 2, dan sekarang ini baru mau masuk angkatan ketiga seperti itu. Oh, iya, iya. Baik. Oke, Dosennya juga Bu. kemarin ada tambahan lagi ya, Pak Haji ya? Iya, betul. Bu Putri itu namanya. Ada Oh, 1. oh, 1 ya. Oh, Ya. ya. Baik. Mm-mm. Iya, Jadi, Bu. Jadi nanti bisa inilah kita kerjasama lagi. Itu tadi sih di penelitian kita seperti hmm, kurang ya. Jadi bingung kita kalau penelitian karena saya sama Bu Paula. Jadi kalau UNJ Pak, kayaknya banyak ya sudah lektor kayaknya ya lektor sama eh, iya, Pak, ini juga sih tapi ya. Kemarin tapi dapat, Pak, yang Bima kemarin. enggak Bu. Ah, Enggak. ya. Bu. Iya, Kalau baik. Budian ada kayaknya namanya saya lihat itu. Alhamdulillah. Iya. Kalau UNJ sudah PTNBH atau masih? Iya, ini Pak baru, Pak. Oh, PTNBH. Iya, baru tahun PTNBH. lalu. Ya, ya, Iya, baik. Kita baru. masih BLU, jadi ya Hmm. sedikit struggle, makanya jumlah kelas juga, aduh kalau banyak-banyak dosennya nanti penelitian Nah, tuh kan nah iya, fatal nih gitulah. waktunya. Mm-mm, Habis waktunya, Pak. betul. Kalau mahasiswa harusnya diterangin nanya gitu ya, itu justru kita senang karena kalau kita nggak bisa kan nanti baca lagi gitu. Nah, iya. Kalau diem Betul. aja ya kita nggak tahu. Iya. Betul. Baik, terima kasih Ya, terima kasih Bu Pak Dian, Bu Agung. Nilam. Ya, Bu. terima Pak. kasih Terima kasih Bapak. juga, Bu. Ya, Bu Nilam, silakan. Terima kasih Pak Weksi, Budian. Sebagai penutup kegiatan, mari kita dokumentasikan momen kita. Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan kamera karena kita akan mendokumentasikan kegiatan kita hari ini. Oke. Mbak Jessi tolong bantu untuk difoto ya. Baik, Ibu. Saya izin dokumentasi ya. Oke, saya hitung 1 sampai 3 ya. Bapak Ibu, Mas Mbak. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Udah Mbak? Oke. Bapak Ibu, teman-teman semua, nggak kerasa ya sekarang kita udah berada di ujung acara kita hari ini. Terima kasih buat Pak Weksi atas materinya yang luar biasa dan terima kasih juga untuk semua peserta yang udah hadir dan aktif sampai nggak aktif juga ya Bu, kurang aktif ya Bu. Iya nih, gimana nih? Mohon maaf nih Pak Haji. Padahal nih mahasiswa tuh udah saya omongin gitu ya. Nggak Harus aktif. aktif gini ya. Iya. Ya, Iya. terima Kayaknya kasih. materinya ini agak susah nih kali ya. Apa gimana? Ya Ya, jadi, nanti dikasih PowerPoint-nya aja, Bu. Kalau ada iya. yang minat boleh minta apa tesis saya full juga boleh. Kalau Nah, ada iya yang saya minat. mau Pak. Saya mau ya Boleh. Pak ya file tesisnya. Ya, boleh, boleh. Ya, terima kasih sebelumnya. Ya, Iya Pak, makasih Pak Weksi atas waktunya dan semoga materi yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator pada hari ini mohon maaf kalau selama memandu acara ada kekurangan ataupun salah kata. Saya juga mohon izin undur diri dan semoga kita bisa bertemu pada kesempatan lainnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu wabarakatuh. Terima Dian. kasih, Bu Bu.